Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan kami di sini, Gereja Injil Karunia Makedonia Jakarta Timur. Senang sekali kita bisa bersama-sama lagi belajar firman Tuhan untuk bertumbuh bersama, berbuah dan menjadi dewasa rohani dalam Kristus. Semoga melalui pelayanan iman secara online seperti ini, baik melalui Facebook maupun YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat terus menikmati firman Tuhan dan selalu merasakan damai sejahteranya. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas firman Tuhan seputar ajaran dasar iman Kristen yang sangat penting, yaitu doktrin jaminan kekal atau pengajaran firman Tuhan tentang bagaimana cara Tuhan mengaruniakan keselamatan kepada kita sehingga kita tidak akan pernah terhilang lagi dari hadapannya. Untuk itu, marilah kita persiapkan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, untuk selanjutnya nanti kita akan membuka ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan topik pengajaran bagaimana kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan jaminan keselamatan kekal sehingga kita tidak perlu lagi khawatir tentang besarnya pemeliharaan dan kasih Tuhan atas hidup kita untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, istilah jaminan kekal sering disebut dengan beberapa sebutan lain seperti OSAS, One Safe, Always Safe, sekali selamat, tetap selamat. Ada juga yang menyebutnya istilah ES, Eternal Security, jaminan kekal. Ada juga yang menyebutnya sebagai ketekunan orang-orang kudus dan sebagainya. Tetapi di sini kita lebih baik menggunakan jaminan keselamatan hidup kekal atau eternal life security. Jaminan keselamatan hidup kekal ini memandang dari sisi jasa Allah, bukan dari sisi jasa manusia. Karena istilah-istilah lainnya yang tadi sudah disebutkan sebelumnya kurang mencerminkan apa yang dijamin dan di mana dijamin dan dijamin oleh siapa. Sehingga kita di sini lebih menekankan kepada usaha yang telah dilakukan oleh Allah untuk menetapkan berdasarkan kasih karunia-Nya keselamatan hidup kekal itu diberikan. Dan kepada siapa keselamatan itu Allah karuniakan. Nah, terkait dengan hal ini, pertanyaan yang segera muncul untuk kita jawab adalah apa pentingnya mengetahui pengajaran atau doktrin tentang jaminan keselamatan hidup kekal ini? Ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari pertama-tama kita lihat dulu firman Tuhan dalam Markus pasal 8 ayat 36. Markus 8 ayat 36 demikian firman Tuhan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Firman Tuhan ini bertanya secara retoris, ya Bapak Ibu Saudara, apa gunanya seseorang mempertahankan atau mengejar-ngejar apa yang terlihat di dunia ini yang dianggap sangat penting, tetapi akhirnya ia kehilangan nyawanya atau kehilangan jiwanya. Dalam terjemahan Alkitab versi King James dikatakan and lose his own soul. Kehilangan jiwanya sendiri. Jadi ternyata jiwa manusia itu bisa hilang dari hadirat Tuhan. Artinya itu tidak lagi hidup bersama-sama dengan Tuhan di hadapannya di kekekalan. Tetapi ini tidak sama dengan pengajaran jiwa yang lenyap atau musnah. Kita tidak percaya ajaran pelenyapan roh atau pelenyapan jiwa manusia yang disebut dengan anihilasionisme. Ya. Seperti diajarkan oleh aliran-aliran saksi Yehova dan gereja Masehi Advent hari ke-7. Tetapi Alkitab dalam Roma pasal 5 ayat 12, pasal 6 ayat 23 dan ayat-ayat yang lainnya dengan terang mengajarkan bahwa selagi ada kesempatan saat ini, manusia itu perlu bahkan harus memikirkan bagaimana keadaan akhir hidupnya kelak setelah meninggalkan dunia ini. Karena ada ancaman yang serius, yaitu upah dosa adalah maut dan penderitaan akan dimasukkan ke dalam api neraka yang kekal. Nah, berdasarkan peringatan firman Tuhan tersebut, maka sangat pentinglah kita mengetahui dan memahami dengan baik dan benar, yaitu berdasarkan Alkitab firman Tuhan seperti apa cara Tuhan menyelamatkan manusia dari ancaman hukuman api yang kekal dan bagaimana ia telah menyediakan solusi ya yang terbaik untuk menjamin masa depan kita sehingga kita tetap hidup di hadapannya sebagai umat Tuhan yang kudus dan benar. Untuk itu, sekarang kita akan masuk kepada pertanyaan sebagai inti dari permasalahan dan jawaban sebagai solusi Alkitab yang terbaik tentang doktrin atau ajaran mengenai jaminan keselamatan hidup yang kekal ini. Ya pertanyaannya adalah, apakah mungkin bagi seseorang yang telah benar-benar mengalami keselamatan kekal di dalam Yesus, namun suatu saat kelak akan kehilangan keselamatannya tersebut? Ya, saya ulangi sekali lagi pertanyaannya, apakah mungkin bagi seseorang yang telah benar-benar mengalami keselamatan kekal di dalam Yesus, namun suatu saat kelak akan kehilangan keselamatannya itu?
ya. Tentu saja banyak sekali, termasuk di kalangan orang-orang beragama Kristen sendiri, yang tidak akan mau mengakui bahwa jaminan keselamatan hidup kekal itu bisa kita peroleh saat ini, selagi kita masih hidup di dunia ini, ya. Dengan kata lain, ya, menurut mereka nanti setelah mati atau meninggalkan dunia ini barulah tiba pada pengetahuan selamat atau tidaknya seseorang itu. Maka tidak heran kebanyakan orang berani mengatakan seseorang sudah berada di surga kalau orang itu sudah meninggal dunia. Yang walaupun semasa hidupnya seseorang yang sudah meninggal dunia tersebut tidak pernah mengakui dengan mulutnya bahwa ia percaya akan kebenaran, kepastian akan masuk surga. Dan sementara masih bernapas, masih hidup, tidak ada yang berani menyaksikan bahwa seseorang itu sudah memiliki jaminan kepastian keselamatan ke surga. Jadi jelas penilaian seperti ini tentang keselamatan terdengar ya aneh. Mengapa aneh? Ya, karena saya pernah berbincang dengan seorang kebetulan di sebuah acara penghiburan. Saya rindu teman saya ini dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang dibagi dengan tepat. Lalu setelah selesai acara penghiburan tersebut, saya bertanya kepada dia tentang pernyataannya yang baru saja dia katakan kepada keluarga yang menerima penghiburan saat itu. Saya tanya dia, tadi Bapak bilang bahwa saudara kita ini yang meninggal dunia ini saat ini sudah dalam keadaan tenang bersama Bapa di surga. Bagaimana kita tahu bahwa saudara kita itu saat ini sudah tenang di dalam surga, sedangkan dia sendiri dalam pengakuannya saja selama hidupnya belum pernah terdengar bahwa ia meyakini suatu kepastian keselamatan? Atau saya bertanya kepada Bapak, saya katakan begitu kepada teman saya itu, apakah Bapak juga sudah tahu bahwa Bapak sudah dijamin memiliki kepastian keselamatan masuk surga jika sudah meninggalkan dunia ini suatu saat? Saya tanya. Lalu dia spontan menjawab, ya kalau itu siapa yang tahu hari esok, soal masuk surga atau tidak itu urusan Tuhan lah nanti, katanya. Lalu saya konfirmasi lagi dan saya berkata, ya, saya tanyakan dia, tapi barusan saya dengar dari perkataan Bapak sendiri, ya, tadi sepertinya benar-benar Bapak sudah tahu dan memastikan bahwa saudara kita yang meninggal itu sudah tenang di sisi Tuhan atau di sebelah kanan Allah, yaitu di dalam surga. Lantas informasi itu dari mana Bapak tahu? Saya tanya begitu. Lalu dia, ya, teman saya itu tidak lagi bersedia untuk melanjutkan pembicaraan, tidak menjawab pertanyaan saya dan akhirnya mengalihkan pembicaraan ke topik yang lain. Bapak Ibu Saudara, bisa kita lihat dari hal yang contoh seperti ini betapa anehnya keyakinan banyak orang, ya, di dunia ini. Maksud saya banyak orang yang dengan mudahnya menyaksikan kata-kata penghiburan, ya, saudara kita sudah kembali ke surga si anu, ya, dan sebagainya. Yang tampaknya dari kalimat seperti itu sebagai sebuah pernyataan ada jaminan kepastian keselamatan hidup yang kekal yang diyakini. Padahal faktanya di sepanjang hidupnya entah berapa puluh tahun pun usianya itu, ya, orang yang bersangkutan yaitu yang telah meninggal dunia tersebut belum tentu pernah ada, ya, yang mendengarkan kesaksian yang keluar dari mulutnya, dan bahkan sama sekali mungkin tidak pernah yakin akan sebuah pengharapan adanya kepastian hidup yang kekal di sorga seperti yang diajarkan Alkitab yaitu firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu ya kita sangat memahami dengan baik mengapa bisa terjadi hal yang kontradiksi seperti itu dalam kehidupan manusia yang walaupun mereka mungkin bahkan sangat tekun beragama. Tentu karena konsep tentang keselamatan hidup yang kekal yang mereka pahami dan yang Alkitab ajarkan itu sangat jauh berbeda, ya. Kenapa berbeda? Ya, karena hal ini disebabkan oleh kebanyakan orang yang percaya bahwa keselamatan masuk surga itu harus dengan iman ditambah dengan perbuatan-perbuatan baik, barulah bisa pasti diselamatkan. Sedangkan Alkitab tidak mengatakan demikian, ya. Tetapi ini menarik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi coba kita perhatikan fakta yang dikontradiksi akan segera terlihat ketika orang-orang yang menyampaikan kata-kata, ya, penghiburan, tanda kutip, ya, di acara kematian. Bisa kita dengar hampir semua orang yang berbicara selalu berkata, kita bersyukur saudara kita si anu ini dan sebagainya saat ini sudah tenang bersama Bapa di surga dan sebagainya. Sekalipun orang yang telah meninggal tersebut, ya, adalah, ya, maaf, ya, mungkin mati karena bunuh diri, tetapi tetap saja orang-orang akan langsung dengan mudah berkata bahwa saudara kita ini, ya, sudah tenang bersama Bapa di surga, ya. Jadi
Tapi ini jangan salah paham ya Bapak Ibu Saudara. Bukannya saya ingin berkata bahwa saya ini tidak suka dengan kata-kata penghiburan. Tentu saja hal itu adalah suatu perbuatan yang sangat mulia ketika kita merasa terpanggil, turut merasakan atau berempati kepada keluarga yang sedang berduka ya. Tetapi yang ingin kita perjelas di sini adalah apa sebenarnya dasar pemahaman Alkitab tentang keyakinan dalam kalimat yang sudah biasa terdengar di telinga kita, bahwa seseorang bisa dikatakan setelah meninggal dunia sudah tenang di sisi Tuhan atau tenang bersama Bapa di surga. Ya, itu yang kita cari. Karena itu ingat Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah kejanggalan atau ya bisa dikatakan itu bahkan itu aneh ya jika berani menyatakan sebuah keyakinan seperti terkesan merekomendasikan seseorang ya untuk dipercaya sudah pasti keberadaannya di surga bersama dengan Tuhan Yesus, sementara kita sendiri tidak tahu atau tidak yakin apakah perbuatan-perbuatan seseorang itu cukup memadai untuk membawanya ke surga atau tidak. Karena kita bukan hakim atas perbuatan-perbuatan seseorang seperti itu. Kalau hal itu merujuk kepada apa yang diyakini oleh banyak orang, bahwa untuk selamat masuk surga itu tidak cukup hanya dengan iman katanya, melainkan harus juga didukung dengan sikap perilaku atau perbuatan-perbuatannya selama hidupnya di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu betapa pentingnya kita memahami dengan benar dan tepat apa sebenarnya ajaran Alkitab tentang konsep bagaimana seseorang bisa dikatakan telah pasti memiliki jaminan keselamatan hidup yang kekal, dan mengapa orang-orang juga meragukan ya tentang jaminan keselamatan ke dalam hidup kekal ini ya. Untuk itu mari kita lihat penjelasan firman Tuhan berikut ini. Kita buka ayat firman Tuhan dari Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-7. Mazmur pasal 51 ayat 7, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sekali lagi, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya, firman Tuhan ini berkata bahwa tidak ada orang yang tidak berdosa bahkan sebelum dilahirkan ke dunia ini. Alkitab mengajarkan dari dalam kandungan ibunya, ya semua orang sudah berdosa. Ingat, firman Tuhan tidak mengatakan bahwa manusia sejak dari dalam kandungan berbuat dosa. Tidak, ya. Tetapi berdosa. Harap bedakan Bapak Ibu Saudara kata berdosa dan berbuat dosa. Jadi faktanya Alkitab mengajarkan walaupun manusia itu belum pernah berbuat dosa seperti anak bayi, orang-orang karena bawaan cacat mental atau karena gangguan jiwa, semuanya telah berdosa. Sekalipun mereka belum pernah berbuat dosa. Namun hukum Allah telah memvonis bahwa upah dosa adalah maut. Ya. Dan dosa harus diselesaikan dengan tuntas, dan penyelesaian atas segala dosa tersebut haruslah diterima setiap orang. Ya, untuk menerima keselamatan. Nah, karena itulah maka tidak heran manusia mencoba menggunakan akal pikirannya sendiri untuk menerka-nerka ya berbagai solusi untuk menemukan jalan keselamatan untuk masuk surga ini. Yang kalau kita simpulkan dari semua pandangan atau keyakinan yang mereka pegang, ya kita akan lihat adalah ujung-ujungnya bahwa keselamatan itu ternyata bergantung kepada pihak manusianya, bukan mutlak bergantung kepada kuasa dan kedaulatan dan belas kasihan Allah semata. Contohnya, orang-orang dari kalangan Calvinis atau yang mengikuti ajaran Yohanes Calvin mengatakan bahwa manusia itu diselamatkan karena Allah yang Maha Tahu telah mengetahui dari semula, yaitu sebelum dunia dijadikan, sehingga Ia telah menetapkan siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan binasa kekal. Artinya mereka mendasarkan keselamatan manusia itu atas pemilihan atau penentuan kedaulatan daripada Allah. Ya, bahkan sebelum seseorang itu mengetahui atau percaya pada apapun, bagi mereka faktanya adalah selalu Allah sendiri telah menentukan segala sesuatu sesuai dengan rencananya. Artinya semua orang yang telah ditentukan Allah untuk diselamatkan masuk surga tidak akan mungkin bisa hilang, karena Allah yang telah memilih mereka, bukan mereka yang memilih Allah. Namun Bapak Ibu Saudara, apabila ditelusuri lebih jauh lagi di balik pandangan Calvinisme, ternyata ada juga tersirat penyangkalan dari para penganut pandangan tersebut ya. Karena mereka juga akhirnya tidak yakin kepada seseorang meskipun sudah mengaku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apabila dalam kehidupannya sehari-hari terbukti melakukan dosa yang besar dan tidak bertobat lagi, maka orang tersebut dapat dinyatakan, mereka katakan bukanlah orang yang sungguh-sungguh pilihan Tuhan. Sebab ia tidak tekun berbuat yang kudus sampai akhir hidupnya. Jadi bagi mereka ketekunan seseoranglah yang akhirnya dapat menjamin seseorang itu untuk diselamatkan ke surga. Artinya
menurut pandangan penganut Calvinisme tersebut tidak ada jaminan kepastian keselamatan ke dalam hidup kekal bagi seseorang sekalipun sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, hanya apabila dan kalau tidak terbukti, maksudnya menunjukkan tanda-tanda pertobatan imannya, yaitu setia dan taat kepada kehendak Tuhan sampai akhir. Dan itu juga artinya adalah keselamatan ke dalam hidup kekal masuk surga tidak cukup hanya dengan kedaulatan Allah yang telah memilih seseorang sebelum dunia dijadikan, tetapi juga harus disertai dengan aplikasi perbuatan-perbuatannya, atau keselamatan itu masih tetap bergantung pada pihak manusianya. Sehingga dengan memperhatikan dengan baik ajaran atau doktrin keselamatan yang Alkitab ajarkan, maka apa yang disampaikan melalui pemikiran atau pandangan Calvinisme tentang cara memperoleh keselamatan dapat dikatakan itu masih diragukan apabila dibandingkan dengan ajaran Alkitab tentang jaminan keselamatan ke dalam hidup yang kekal berdasarkan kemurnian anugerah atau kasih karunia Tuhan. Nah, kemudian contoh yang kedua mengenai pandangan jaminan kekal ini ialah orang-orang dari kalangan Arminian, atau mereka ini yang mengikuti ajaran Yakobus Arminius, mengatakan hal yang sebaliknya dari Calvinisme, yaitu mereka katakan tidak mungkin keselamatan seseorang masuk surga hanya melalui iman, tetapi kehendak bebas manusia juga sebagai penentu bagi keselamatannya. Kelompok penganut pandangan Arminian tersebut mengatakan harus ada sinergitas dalam keselamatan. Tidak cukup hanya Allah saja, tetapi peran manusia juga adalah sesuatu keharusan untuk menyempurnakan keselamatannya itu. Mereka juga mengatakan bahwa karena kehendak bebas atau free will yang Allah karuniakan kepada manusia itu, maka manusia itu dapat bebas menerima atau menolak kehendak Allah yang sudah ditentukan sebagai jalan keselamatan baginya. Mereka bisa menolak. Mereka itu akhirnya, bila kita perhatikan dengan baik kita akan menemukan ternyata memiliki kesamaan konsep tentang keselamatan yang itu tadi, yang ujung-ujungnya bukan hanya Allah yang menentukan keselamatan manusia itu, tetapi juga harus ada dari pihak manusianya yang menunjukkan tanda-tanda pertobatan sebagai syarat untuk keselamatan juga. Ada lagi kelompok penganut ajaran yang memodifikasi pandangan Arminian dengan mengatakan demikian ini. Mereka katakan begini, sejauh imannya tidak dilepaskan, keselamatannya itu akan tetap ada pada orang percaya tersebut. Tetapi pada saat imannya itu ditinggalkan atau dilepaskan, maka saat itu juga akan hilanglah keselamatan orang tersebut. Bapak Ibu Saudara, pemahaman tentang keselamatan seperti ini bisa dibilang aneh dan itu tidak masuk akal. Mengapa tidak masuk akal? Bisa kita lihat di sepanjang sejarah Alkitab, kita bisa menemukan orang-orang beriman atau tokoh-tokoh Alkitab seperti Nuh, Abraham, Musa, Harun, Raja Daud, Raja Salomo, Petrus, dan sebagainya. Mereka itu semua pernah meragukan Tuhan atau melepaskan kepercayaannya kepada firman Tuhan, sehingga mereka jatuh kepada perbuatan dosa yang sangat besar dan bahkan sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Contoh, Nuh melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan sehingga ia jatuh dan melakukan hal-hal yang tidak pantas, seperti dia melakukan perbuatan mabuk-mabukan. Abraham tidak percaya kepada janji Tuhan sehingga ia melakukan persinahan dengan Hagar dan melahirkan anaknya Ismail. Musa tidak percaya kepada perkataan Tuhan sehingga ia marah kepada orang-orang Israel dan memecahkan 2 loh batu tempat firman Tuhan yang tertulis waktu itu. Harun juga yang akhirnya diurapi menjadi imam Israel, tetapi sebelumnya ia pernah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dengan memahat patung lembu tuangan emas dan mengajak umat Israel menyembah patung tersebut. Lalu Raja Daud melepaskan kepercayaannya kepada Tuhan juga sehingga ia melakukan pembunuhan berencana terhadap Uria dan melakukan perzinahan yang menjijikan dengan Batseba, istri Uria. Apalagi Raja Salomo yang dikenal sebagai raja yang paling berhikmat di dunia pada zamannya. Ia terbukti melepaskan imannya dan jatuh menyembah berhala-berhala secara terang-terangan dan mengajak orang-orang ikut juga untuk menyembah patung-patung Allah-Allah bangsa kafir waktu itu. Demikian juga dengan Petrus, salah satu dari 12 murid Yesus waktu itu. Ia pernah melepaskan imannya dengan menyangkal Yesus secara terang-terangan di depan orang banyak, dengan berkata ia bersumpah tidak mengenal Yesus sama sekali dan sebagainya. Jadi, apakah orang-orang percaya yang sudah kita sebutkan tadi itu pernah kehilangan keselamatan kekalnya? Dan jika mereka pernah kehilangan keselamatan kekalnya masing-masing, lalu kapan lagi mereka kembali menerima keselamatannya itu dari Tuhan?
Sebab mereka itu telah terbukti dan juga mungkin ya semua orang percaya pernah menyangkal Tuhan dalam bentuk-bentuk yang berbeda, baik secara langsung maupun tidak langsung, secara terang-terangan atau dengan kata-kata penyangkalan atau secara sembunyi-sembunyi dalam hatinya. Artinya menyangkal firman Tuhan itu adalah sebuah sikap subjektif hati orang-orangnya yang menolak kebenaran, yang mana kebenaran itu adalah Allah sendiri, ya. Dan perlu diingat bahwa penyangkalan terhadap firman Allah yang dilakukan oleh orang-orang beriman yang kita sebutkan tadi adalah dengan sengaja mereka lakukan dengan kesadaran, yaitu karena mereka sudah mengenal kebenaran, ya, hati mereka sudah pernah diterangi oleh firman Tuhan, mereka juga sudah mengecap karunia-karunia sorgawi, dan mereka juga sudah pernah menerima karunia Roh Kudus, ya. Namun menyangkal. Jadi sebetulnya kita layak mempertanyakan sejauh mana bisa dikatakan seseorang itu sudah melepaskan imannya. Apakah penyembah-penyembah patung berhala seperti Harun dan juga Raja Salomo belum termasuk dalam kategori melepaskan imannya? Apakah ketika Rasul Petrus bersumpah dan menyangkal Yesus dengan berkata, "Aku tidak pernah mengenal dia, tidak pernah mengenal Yesus," katanya dia. Apakah itu belum termasuk dalam kategori melepaskan iman atau murtad? Lalu dengan segala penyangkalan terhadap firman Allah dan menyembah patung-patung berhala yang sengaja mereka lakukan, ya, belumkah itu semua termasuk dalam kategori murtad? Jika mereka memang telah melakukan perbuatan murtad, apakah mereka telah kehilangan keselamatannya dan tidak bisa diperbaharui lagi? Siapakah yang mengatakan bahwa orang-orang percaya atau orang-orang benar tersebut anak-anak Tuhan dan yang telah diselamatkan ke dalam hidup yang kekal seperti Daud, Salomo, Petrus dan sebagainya yang nyata-nyata benar-benar terbukti menyangkal firman Tuhan atau melepaskan kepercayaan mereka kepada Tuhan dengan sengaja? Apakah sudah kehilangan keselamatannya? Apakah mereka sudah kehilangan keselamatan mereka sehingga mereka tidak akan ditemukan di dalam sorga bersama dengan Allah Bapa saat ini? Nah, satu hal yang belum pernah terdengar sama sekali, sekaligus sebagai tantangan ya bagi para penganjur atau penganut pandangan keselamatan bisa hilang ini adalah mereka tidak pernah menunjuk satu pun nama seseorang yang sudah menjadi anak Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab yang terbukti telah kehilangan keselamatan kekalnya, ya. Mereka tidak pernah mengemukakan data atau bukti seperti itu. Kalau nama-nama yang murtad dalam perbuatan-perbuatannya karena menyangkal firman Tuhan dan bahkan menyembah berhala namun tetap diselamatkan ke dalam hidup yang kekal, beberapa nama diantaranya baru saja sudah saya sebutkan tadi, ya. Karena memang ya ajaran tentang keselamatan kekal bisa hilang itu adalah ya bukan ajaran yang bersumber dari Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ya, tetapi itu ajaran filsafat manusia yang bertentangan dengan Injil kebenaran, yaitu Injil keselamatan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya saya akan menunjukkan dari dalam Alkitab bahwa adalah sebuah kebenaran yang absolut saat ini untuk seseorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima dan memiliki keselamatan kekal dan tidak akan pernah bisa hilang apapun yang akan terjadi, dan itu berlaku untuk selama-lamanya. Untuk itu, jaminan kepastian keselamatan ke dalam hidup yang kekal, ya, dapat dimiliki atau diperoleh seseorang adalah atas penerimaan atau respon pada pengajaran Alkitab itu sendiri, yaitu firman Tuhan, bukan pada hal yang lain. Yaitu bahwa faktanya ialah Allah telah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu, mati digantung di kayu salib untuk menebus dan mengampuni kita umat manusia dari segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca beberapa firman Tuhan berikut ini, ya. Pertama kita lihat dulu dalam Kolose pasal 2, ayatnya yang ke-13 dan 14, demikian firman Tuhan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Apa yang dikatakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara? Kita yang dulu adalah orang-orang mati karena dosa, kini kita telah dihidupkan
oleh Allah secara rohani bersama-sama dengan Tuhan Yesus setelah Allah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Dan segala hutang dosa kita tersebut telah lunas dibayar dan dihapuskan oleh kuasa Allah di atas kayu salib itu, ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengampuni kita bukan dari sebagian dosa yang kita perbuat, tidak. Tetapi dari semuanya sudah selesai. Demikian dikatakan Yesus di atas kayu salib itu. Ayat firman Tuhan berikutnya ialah, mari kita lihat dari 1 Petrus pasal 3 ayatnya ke-18, 1 Petrus 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Yang tidak dikatakan oleh firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, pertama-tama firman Tuhan ini tidak berkata bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu di Kalvari adalah untuk menghapuskan sebagian, ya, dari dosa kita, tidak. Tetapi dikatakan menghapuskan segala, semuanya. Artinya saat ini pengampunan segala dosa kita Allah lakukan itu artinya mencakup selalu dalam 3 dimensi waktu, yaitu dosa-dosa kita yang dulu, dosa-dosa kita yang sekarang, maupun dosa-dosa kita yang akan datang. Semuanya sudah selesai diampuni oleh Tuhan Yesus. Semuanya sudah ditebus. Artinya Tuhan membayarkan segala dosa kita dengan darah Yesus yang mahal, bukan dengan cara dicicil, maksud saya, ya, atau dengan kredit, tetapi lunas dibayar sekaligus, ya, sekali untuk selamanya. Tidak seperti yang dipahami oleh kebanyakan orang, seolah-olah Tuhan itu menghapuskan dosa-dosa manusia, ya, seperti lazimnya bertransaksi dalam sebuah bisnis yang melibatkan hutang piutang. Hari ini dibayarkan, hari ini berkurang hutangnya, semakin banyak dicicil semakin cepat lunas. Ya, sebaliknya kalau besok tidak dibayarkan cicilannya, maka bertambah banyak yang harus dilunasi dan makin berat beban yang ditanggungnya. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara memahami pengampunan dosa. Pengampunan dosa berdasarkan kebenaran kasih karunia Allah saat ini. Tidak ada satupun penundaan pengampunan dosa kita sejak Yesus mati disalibkan. Tetapi sekaligus itu dinyatakan oleh Allah sudah lunas dibayarkan. Ya. Mari kita lihat lagi ayat firman Tuhan berikutnya dalam Ibrani 10 ayat 10 dan 14. Demikian firman Tuhan. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ayat 14. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Coba kita perhatikan Bapak Ibu Saudara apa yang dikatakan firman Tuhan ini, ya. Bahwa saat ini, in the time present, kita sudah dikuduskan. Artinya kita jadi kudus sekali untuk selama-lamanya. Ya, itu di hadapan Tuhan. Bukan berkali-kali kita dikuduskan oleh persembahan tubuh dan darah Yesus Kristus di hadapan Allah, Bapak Ibu Saudara. Ingat ya, transaksi penebusan segala dosa hanya satu kali saja, dan itu berlaku untuk kita dan semua orang yang percaya untuk selama-lamanya. Apakah Bapak Ibu Saudara menjadi merasa aneh mendengar pernyataan kebenaran firman Tuhan ini? Ataukah kita lebih baik bersikap dengan rendah hati dan bersyukur menerima kebenaran firman Tuhan ini bahwa kita telah sempurna, telah disempurnakan di mata Tuhan, bukan karena usaha perbuatan kita, tapi karena penebusan yang dilakukan oleh Kristus Yesus Tuhan kita di atas kayu salib. Dan itu adalah kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, kenapa hal ini perlu ditegaskan dan berulang-ulang dikemukakan kepada kita, ya? Karena justru pemahaman seperti inilah yang sangat penting yang diajarkan oleh Alkitab yang disebut dengan Injil yang benar, yaitu Injil Kristus atau Injil keselamatan. Ya, sehingga dengan mempercayai sungguh-sungguh kebenaran ini, maka setiap orang langsung, Alkitab berjanji, firman Tuhan berjanji memiliki kepastian keselamatan ke dalam hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Tentang hal ini mari kita lihat lagi firman Tuhan dalam Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14 dikatakan begini. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu.
Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Coba kita simak perlahan-lahan Bapak Ibu apa yang dikatakan firman Tuhan ini, ya. Dikatakan tadi, di dalam Dia, di dalam Yesus kamu, kita yang percaya, karena kita telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Ingat Bapak Ibu Saudara, tidak semua firman kebenaran Allah, yaitu 66 kitab Kejadian sampai Wahyu, adalah Injil keselamatan yang membawa kita tiba kepada keselamatan hidup yang kekal. Tidak Bapak Ibu Saudara, ya. Saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya tidak akan bisa berada di dalam kehidupan Yesus, yaitu keselamatan ke dalam hidup yang kekal, apabila yang kita dengarkan dan percayai hanyalah sekedar tentang kebenaran peristiwa mujizat Tuhan Yesus melalui Musa, ya, ketika membelah air laut dengan menggunakan tongkatnya yang ajaib, dan yang lain-lain mujizat yang terjadi di dalam Alkitab. Kita juga tidak bisa berada di dalam Yesus hanya karena kita mendengar dan percaya pada fakta, ya, bahkan kebenaran-kebenaran tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus ketika Ia menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir setan-setan, atau kisah perbuatan-perbuatan kebenaran yang Yesus lakukan, memberikan makan, seperti memberikan makan, ya, 5.000 sampai kenyang 5.000 orang waktu itu hanya dengan persediaan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi kita akan berada dan langsung diselamatkan masuk ke dalam kehidupan Yesus saat ini, yaitu kehidupan yang kekal apabila kita percaya kepada Injil keselamatan. Jadi apa itu Injil keselamatan Bapak Ibu Saudara? Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Kabar baik tentang Yesus yang rela mati disalibkan dan oleh darahnya yang tercurah demi menyelamatkan kita yang dulu adalah orang berdosa, tetapi saat ini kita sudah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya. Itu adalah Injil keselamatan. Dan firman Tuhan katakan tadi berjanji, ya, dan ketika percaya dikatakan kita langsung dimeteraikan di dalam hati kita, dipenuhi dengan Roh Kudus, yaitu Roh Allah sendiri. Dengan demikian Roh Kudus itu adalah jaminan kita, jaminan keselamatan kita. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Ya, pertama-tama dikatakan jaminan kepastian keselamatan kita ke dalam hidup yang kekal, atau jaminan kita masuk surga, dan yang kedua jaminan untuk memperoleh segala berkat yang tersedia di dalam Kristus, bahkan upah kita yang akan kita terima baik di bumi maupun hingga nanti kita tiba di surga yang kekal. Jadi mengapa jaminan kepastian keselamatan ke dalam hidup yang kekal ini adalah tidak mungkin bisa hilang bagi setiap orang yang percaya kepada kasih karunia Allah Bapak Ibu Saudara? Tadi sudah kita sebutkan, yang pertama ialah karena faktanya Yesus sendiri telah rela mati di kayu salib untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita, serta menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Artinya, ya, apapun itu yang dulu, yang kini, dan yang nanti yang menjadi beban atau yang menghalangi kita untuk masuk surga, semuanya itu sudah dibereskan dan diselesaikan oleh Tuhan Yesus ketika Ia mati disalibkan di Kalvari. Ya, Yesus berkata, sudah selesai. Yang kedua, mengapa jaminan kepastian keselamatan ke dalam hidup kekal ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa hilang bagi setiap orang yang percaya? Tadi firman Tuhan mengatakan karena ketika kita percaya, kita sudah langsung termeterai dengan Roh Kudus sebagai jaminan, ya. Jadi, ya, yang namanya meterai Roh Kudus tidak mungkin kita bisa lepas lagi, karena Allah sendiri kuasanya memegang kita, ya. Karena itu sekali lagi bukan kita yang memegang hidup Yesus, tapi kuasa Yesus yang memegang hidup kita. Sehingga tidak ada sama sekali di situ unsur dari perbuatan atau usaha yang menjadikan atau yang menjamin kita diselamatkan ke dalam hidup yang kekal. Ya, seperti dikatakan firman Tuhan, mari kita lihat lagi, kita baca dalam Efesus pasal 2, ayatnya yang ke-8 dan 9, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Inilah ayat favorit dari para pesaksi Injil Kristus yang setia, ya. Bahwa keselamatan itu kita peroleh bukan karena usaha atau perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, melainkan hanya
kita peroleh hanya melalui iman. Tetapi karena kekeliruan banyak orang dalam membaca ayat ini sering menimbulkan kesalahpahaman tentang doktrin jaminan keselamatan kekal itu. Yaitu dikatakan tadi di ayatnya yang ke-8, ya. Sebab ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, ya. Di sini seolah-olah ayat ini berkata kita diselamatkan oleh iman. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, tidak dikatakan demikian. Kita tidak akan pernah bisa diselamatkan oleh kekuatan dan kuasa iman kita sendiri. Tetapi kita diselamatkan hanya melalui iman kita. Faith alone. Sebenarnya dalam terjemahan Alkitab versi King James dikatakan begini. For by grace are you saved through faith. Jadi ada 4 kata penting perlu kita perhatikan di sini. By grace, through faith, atau oleh kasih karunia melalui iman. Jadi kita bukan diselamatkan oleh iman kita, Bapak Ibu Saudara, seolah-olah iman atau kepercayaan kita adalah pegangan atau sebagai penjamin jaminan keselamatan kita ke dalam hidup yang kekal. Tidak. Firman Tuhan tidak mengatakan begitu. Saya tidak mempercayakan keselamatan saya pada sebuah iman. Tetapi saya mempercayakan keselamatan jiwa dan roh saya hanya pada kasih karunia Allah yang ajaib dan yang penuh kuasa dalam Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib mengampuni semua dosa saya. Saya sadar iman saya tidak akan mampu membawa saya naik ke surga yang jauh di atas sana. Tetapi saya percaya, sangat percaya akan kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus yang pasti sanggup membawa saya ke sana. Itulah janji firman Tuhan. Iman saya tidak lebih dari hanyalah sebagai saluran saja. Saluran ya untuk menerima hadiah keselamatan kekal yang berdasarkan kasih karunia Allah itu yang diberikan secara cuma-cuma kepada saya sekali untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Saya harus mengakui dengan jujur bahwa iman pertumbuhan saya bisa saja goncang. Yang diakibatkan mungkin oleh karena kekhawatiran dan berbagai permasalahan di dunia ini. Lantas, apakah keselamatan saya dalam Yesus juga ikut goncang? Jelas tidak. Karena saya bukan diselamatkan ke dalam hidup yang kekal oleh iman saya, yang bisa saja lemah, bisa saja juga kuat. Tetapi saya diselamatkan ke dalam hidup yang kekal semata-mata oleh kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus, only by His grace. Yang kokoh, kuat, dan tidak mungkin bisa berubah-ubah, tetapi yang permanen. Dan kasih karunia Tuhan itu tidak akan pernah bisa diubah lagi, karena tidak akan tergoyahkan oleh kekuatan maut sekalipun, sebab Yesus sudah menang atas maut, dan lagi pula ada kuasa Roh Kudus sebagai meterai, sebagai penjamin, ya, dan itu dari pihak Allah sendiri yang menggaransi keselamatan hidup kekal itu. Jadi sekali lagi bukan iman kita yang menjamin keselamatan itu, tetapi Roh Kudus dan firman-Nya lah yang menjaminnya untuk selama-lamanya. Jadi apakah keselamatan itu masih bisa hilang? Manusia mengatakan bisa hilang. Kenapa? Karena mereka meletakkan harapan jaminan keselamatan roh dan jiwa mereka pada kapasitas iman dan perbuatan-perbuatan yang mereka upayakan. Ya. Dan itu memang masuk akal jika pada akhirnya keselamatan seperti itu akan hilang. Tetapi Alkitab mengatakan lain. Keselamatan dalam Yesus adalah hidup yang kekal, bukan hidup yang sementara yang bisa hilang. Mari kita baca lagi firman Tuhan berikut ini dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Dan aku, Yesus, memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, dari tangan Yesus. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yesus sendiri yang berjanji bahwa ia pasti, bukan mudah-mudahan, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, pasti ia memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Dan mereka yang percaya kepadanya itu tidak akan pernah terhilang atau binasa lagi sampai selama-lamanya.
Itu adalah janji firman Tuhan yang tidak akan pernah bisa diubah. Janji hidup yang kekal itu ada di dalam Yesus sendiri, yang bangkit, yang telah bangkit dari antara orang mati, bahkan yang saat ini sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa di dalam sorga. Di dalam Tuhan Yesus itu kita hidup selamanya, dan di dalam hidup kita Yesus pun juga sekaligus telah hidup selamanya. Karena kehidupan yang Yesus berikan kepada kita adalah hidupnya yang kekal, bukan hidup yang sementara. Jika keselamatan dalam Yesus masih bisa hilang, maka keselamatan itu tidak kekal dan tidak pasti. Maka saya juga tidak akan mau percaya dengan pengakuan iman seperti itu. Sebab saya pasti rugi karena hal itu bisa disebut sebagai iman PHP. Pemberi harapan palsu. Alias percuma beriman jika toh suatu saat keselamatan itu masih bisa hilang. Sekali lagi, coba kita renungkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana mungkin lagi sesuatu yang sifatnya sudah kekal masih bisa hilang? Kalau yang sementara, ya masih bisa hilang. Apakah masih ada kuasa yang dapat menghilangkan atau merebut hidup kekal kita dari genggaman tangan Allah Bapa di surga? Tadi firman Tuhan katakan apa? Tidak seorang pun yang dapat merebut mereka yang percaya, merebut kita, setiap orang yang percaya dari tangan Bapa. Jadi percayalah Bapak Ibu Saudara, keselamatan kita dalam Yesus sudah benar-benar aman, dijamin untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mendengar penjelasan firman Tuhan seperti yang sudah kita bicarakan ini, barangkali di sini perlu juga kita menanggapi keberatan orang-orang yang tidak percaya pada ajaran jaminan keselamatan kekal ini. Mereka berkata bahwa ajaran tentang Injil keselamatan seperti ini akan membuka peluang untuk orang-orang percaya menjadi teledor dalam menjaga kekudusan hidupnya. Mereka akan menjadi tidak bertanggung jawab dalam iman, sebab akan bebas berbuat semaunya saja dan tidak ada kesetiaan lagi kepada Tuhan. Benarkah demikian? Jelas itu sama sekali tidak benar Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat contoh seorang anak Tuhan yang benar-benar berhasil dalam seluruh hidupnya karena ia mempercayai jaminan keselamatan kekal berdasarkan kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca dalam 1 Korintus pasal 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10 dan 11. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, sekarang Paulus memberikan kesaksiannya kepada kita semua bahwa ia hidup berdasarkan kasih karunia Tuhan yang ada padanya. Dan kasih karunia Tuhan itu dia katakan sama sekali tidaklah membawa efek negatif dalam hidupnya, tetapi sebaliknya selalu menghadirkan energi yang positif dalam dirinya. Dan terbukti ia mampu bekerja keras, dia katakan, dan sukses dalam pekerjaan iman dan pelayanannya yang dia tekuninya. Tugas yang Tuhan percayakan kepadanya jauh melebihi kapasitas daripada semua orang yang lain yang mungkin dianggap telah berhasil dalam perjuangan hidup. Lantas dari mana motivasi yang luar biasa tersebut Paulus peroleh, Bapak Ibu Saudara? Apakah hal itu didapatkannya karena perbuatan-perbuatannya, ataukah karena justru ia memperolehnya hanya karena iman kepada Yesus Kristus saja? Kita lihat lagi dalam firman Tuhan Roma pasal 3 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara perkataan firman Tuhan ini, ya. Dikatakan tadi di ayat 21, tetapi sekarang, but now. Ya, kebenaran Allah yang nyata ialah kebenaran melalui iman kepada Tuhan Yesus, bukan lagi kebenaran melalui perbuatan-perbuatan. Seperti kebenaran, sebab kebenaran karena perbuatan-perbuatan adalah bukan kebenaran Allah, tetapi kebenaran manusia yang berdosa. Ingat Bapak Ibu Saudara, semua ini adalah merupakan hasil dari
ya kesaksian pengalaman langsung Paulus dalam perjalanan kehidupannya. Jadi ini bukan hanya teori. Bahwa ketika ia hidup mengandalkan perbuatan-perbuatannya, dia katakan, yaitu dengan mengejar-ngejar saja, dengan hidup menaati hukum Taurat, ia tidak mempunyai ketenangan dan damai sejahtera dalam hidupnya. Ia tidak berguna sama sekali bagi Tuhan. Meskipun ia adalah seorang yang mengetahui banyak tentang firman Tuhan mungkin pada waktu itu dan memiliki jabatan yang terhormat serta pengikut yang banyak waktu itu ya, namun ia mengaku semuanya itu dianggapnya sebagai sampah dan sia-sia saja. Dan di dalam bagian lain, yaitu di dalam kitab Filipi pasal 3, Paulus telah katakan dengan terus terang bahwa dulu ketika ia mengejar keselamatan berdasarkan ketaatan-ketaatannya, perbuatan-perbuatannya terhadap hukum Tuhan, dia kira dia sudah berada di dalam jalur iman yang benar. Namun ternyata hasilnya adalah meleset dan menyimpang jauh dari kehendak Tuhan. Ia banyak berbuat dosa, bahkan menjadi manusia yang terlihat sangat kejam terhadap para pengikut Yesus waktu itu. Tetapi bersyukur apa yang terjadi setelah ia diselamatkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan Yesus. Dia mengaku barulah mata rohaninya terbuka dan ia sadar bahwa kekudusan hidup melayani Tuhan itu bisa dicapai maksimal jika kita mengerti arti daripada kasih karunia Allah, yaitu kebenaran pekerjaan Yesus Kristus yang telah sempurna dilakukannya di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya. Dan sekarang kita tahu dari Alkitab, Paulus adalah seorang anak Tuhan yang rela, ya, begitu banyak mengalami penderitaan dalam pelayanan karena Injil Kristus. Dimanapun Tuhan tempatkan dia, selalu dia menjadi alat yang kudus dan menjadi saluran berkat yang luar biasa bagi banyak orang di sekelilingnya. Ia siap, bahkan ia siap menanggung penderitaan dari pihak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia katakan asalkan ia bisa memenangkan jiwa-jiwa mereka bagi Kristus. Ia juga tidak lalai memelihara jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepadanya untuk digembalakan dengan sungguh-sungguh. Dan itu dilakukannya bersama-sama dengan anak-anak rohaninya dan rekan-rekan kerja sepelayanannya seperti Timotius, Titus, dan sebagainya. Jadi Paulus sendiri terbukti berhasil mengerjakan keluar bukti-bukti keselamatan kekal yang telah diperolehnya dengan cuma-cuma atau sebagai hadiah dari Tuhan Yesus kepadanya. Jadi bercermin kepada kehidupan Rasul besar kasih karunia yaitu Paulus, dan dengan berpegang teguh pada hikmat dan pimpinan Roh Kudus, maka kita katakan tidaklah benar tuduhan yang mengatakan bahwa orang-orang yang percaya kepada dasar yang teguh yaitu jaminan keselamatan kekal dalam Yesus Kristus terbukti akan lalai dalam tanggung jawab memelihara iman dan hidup yang kudus baik di hadapan Allah maupun jemaatnya dan bahkan di hadapan OTP orang-orang yang tidak percaya. Terbukti Paulus selalu berhasil menasihati, membangun jemaat-jemaat kudus Tuhan supaya mereka mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan memuliakan Allah, dan dia lakukan itu dengan sangat serius karena itulah yang pantas sebagai tujuan panggilan hidup mereka dan hidup kita semua di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebagai kesimpulan, sekarang sampailah kita pada kesimpulan pembahasan topik jaminan keselamatan ke dalam hidup yang kekal, yaitu yang pertama, bahwa saat ini Injil yang menyelamatkan semua orang yang percaya yang Allah sediakan ialah Injil kasih karunia, bukan Injil yang lain. Injil kasih karunia ialah kabar baik tentang jaminan kepastian keselamatan kekal ke dalam hidup yang kekal, yaitu Yesus sendiri, sekali dan untuk selama-lamanya. Lain daripada itu bukanlah Injil yang benar. Dan Rasul Paulus sebelumnya telah memperingatkan kepada jemaat-jemaat kudus Tuhan, siapa yang memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Yang kedua, bahwa saat ini melalui pemberitaan Injil keselamatan atau kabar baik kasih karunia Allah, ada banyak orang yang telah diselamatkan dan mengalami sukacita yang kekal, sukacita abadi atas jaminan kepastian keselamatan ke dalam hidup yang kekal yang sudah mereka alami. Kepastian keselamatan ke dalam Kristus Yesus sendiri, sehingga tidak mungkin lagi keselamatan setiap orang percaya itu bisa dikatakan hilang. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bahwa pengejaran keselamatan bisa hilang adalah pengejaran yang tidak memadai untuk memberikan harapan yang pasti dalam Tuhan Yesus. Karena hal itu tidak sesuai dengan kebenaran kasih karunia Allah saat ini, yaitu kebenaran keselamatan hanya melalui iman tanpa tambahan apapun.
Dan pengejaran keselamatan bisa hilang adalah pengejaran yang tiada jaminan yang pasti, tetapi masih sebatas mudah-mudahan, dan itu bisa membingungkan banyak orang. Yang keempat, bahwa pemberitaan Injil kasih karunia Allah adalah kunci membuat semua orang tahu dan yakin 100% bahwa sekarang ini kita yang percaya telah berada di dalam hidup yang kekal, yaitu di dalam sorga, karena kita sudah berada di dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus Kristus saat ini sedang duduk di dalam rumah Bapa di sorga. Nah, karena keselamatan itu adalah semata-mata anugerah atau kasih karunia Allah yang juga akan menghasilkan dan berbuah lebat, maka marilah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, sebab itulah ibadah dan panggilan kita yang sejati. Untuk itu marilah kita beritakan terus Injil keselamatan sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Kita beritakan terus kepada semua orang. Dan jangan khawatir, sebab besarlah upahmu di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah pesan firman Tuhan kali ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sampai kita bertemu lagi di sesi pembahasan doktrin dasar iman Kristen yang berikutnya bersama saya, Pendeta Charles Mamora. Terima kasih.